Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara semuanya, kita bertemu lagi dalam materi kelanjutan ya di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, di mana hal ini kita akan membahas tentang keterbaruan daripada salah satu teknologi informasi, yakni tentang digital twin yang kemarin Anda diskusikan di forum. Diskusi Anda kemarin sudah sangat bagus sekali ya mengenai pengetahuan Anda mengenai digital twin. Jadi memang digital twin ini memang salah satu keunggulan daripada teknologi informasi itu adalah mampu merekam ya, mampu merekod secara holistik ya. Yang merekam itu tidak hanya secara parsial, tapi juga mampu merekod secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, digital twin ini itu latar belakangnya adalah suatu industri. Industri itu pasti melakukan pemrosesan dari barang mentah menjadi barang jadi atau produk. Pada saat dia memproses barang mentah menjadi barang jadi, itu kan melibatkan banyak proses, ya. Sebagai contoh, Anda mau memproduksi sepatu, ya. Sepatu itu ternyata bahan mentahnya adalah banyak sekali. Ada bahan mentah kulitnya, ya, ada bahan mentah karetnya, ada bahan desainnya, ada proses penjahitan, ada proses pengeleman, ada proses macam-macam. Nah, saudara-saudara, proses-proses ini, saudara-saudara, selama ini di industri itu hanya dipantau, dimonitoring itu secara parsial, tidak dipantau secara keseluruhan. Sehingga apa? Sehingga seringkali dan juga sudah dilihat oleh banyak orang ya, bahwasanya proses-proses seperti ini mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup signifikan ya. Ada salah produk, salah proses, salah produksi ya, yang mengakibatkan kerugian itu nggak kecil seperti itu. Nah, digital twin ini ide dasarnya adalah bagaimana proses di dalam suatu industri atau proses di dalam menghasilkan suatu produk itu dapat dipantau secara holistik ya prosesnya dari input barang mentah sampai menjadi barang jadi. Nah, memang betul di industri itu sudah ada yang namanya unit yang namanya QOC, Quality of Control, ya. QOC ini hanya melakukan verifikasi ya atau juga melakukan penerapan kualitas hanya di ujungnya, di produk jadinya, ya. Tidak sampai di level katakanlah prosesnya, ya. Nah, ini mengakibatkan saudara-saudara, produk-produk dari industri itu seringkali mengalami yang namanya fenomena recall, ya. Recall produk, ya, karena produknya itu kurang sempurna, tidak memenuhi standar, ya. Produknya itu katakanlah itu mengalami ada suatu kesalahan, baik itu human error atau juga kesalahan prosedur, ya, mengakibatkan kerugian dari dua sisi ya, dari sisi produsen, dari sisi juga konsumen, seperti itu. Nah, digital twin ini saudara-saudara merupakan salah satu ide ya bagaimana proses di industri itu dari input, proses dan output ya dari barang mentah diproses di dalam factory ya sampai menjadi barang jadi itu dapat dipantau secara keseluruhan ya dipantau secara keseluruhan. Nah, cara pemantauannya itu adalah menggunakan konsep yang namanya digital twin ini ya. Jadi digital twin ini sebetulnya adalah ya kan bisa dikatakan sebagai suatu teknologi ya yang mampu untuk melakukan pemantauan secara holistik ya pada suatu proses fisik ya, baik itu di industri maupun juga di proses fisik yang lain seperti itu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga data proses yang terekam itu tidak hanya single ya, Pak, bukannya sekarang sudah ada, Pak, untuk pemantauan proses produksi. Sudah ada, hanya saja tidak holistik, ya, tidak holistik, kurang terintegrasi menjadi satu sistem. Sebagai contoh, kalau Anda pernah main di oil refinery, ya, miliknya Pertamina di mana ini ya? Pertamina punya ini ya. Kalau di Jawa itu ada di Balongan, di Cirebon ya, di Cilacap itu ada. Memang ada monitoring proses. Monitoring proses ini, saudara-saudara, dari semua plant ya itu pabrik pengolahan kilang minyak ini memang dipantau oleh yang namanya operating system. Operating system
pengolahan minyak ya atau kilang minyak. Nah, ini saudara-saudara, ide dasarnya hampir sama dengan apa itu pemantauan proses refinery oil ya di dalam industri minyak dan gas. Hanya bedanya ya ini ditambahkan suatu konsep ya kan yang lebih analytics ya, lebih analytics ya, lebih juga itu kepada decision system, decision support system ya, sehingga kesalahan proses itu bisa diminimalkan ya. Hanya jadi bedanya digital twin yang sekarang ini yang diusulkan ya oleh oleh vendor-vendor yang mengusung teknologi ini adalah ya kan cepat di dalam menganalisis, cepat dalam mengambil keputusan jika ada proses yang mengalami suatu kesalahan atau kekurangan seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, digital twin ini sebetulnya proses perekaman holistik ya yang digunakan untuk menganalisa suatu proses yang berjalan ya, proses yang berjalan sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat ya kan agar produk barang jadi itu semakin memenuhi standar atau kualitas seperti itu. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara, itu teknologi manufacturing ya, manufacturing proses ya, seperti apa itu mobil ya. Mobil itu kan melibatkan banyak proses ya. Mulai dari apa itu penyiapan bahannya ya, bahannya, mesinnya itu juga dibagi-bagi ya. Ada proses electrical, ada proses mechanical, ada proses macam-macam itu kan. Itu kan proses semua. Nah, proses-proses seperti ini kan di dalam industri itu perlu yang namanya perlu ada yang namanya apa itu quality of control by system. Tadi sudah saya sebutkan ya kan quality of control ini kadang-kadang itu hanya berada pada akhir proses ya, pada ujung proses mau mendekati barang jadi. Nah, ini seringkali kecolongan ya, kecolongan karena memang di situ masih masih melibatkan human power ya atau human resource di dalam mengolah satu produk. Sehingga apa? Sehingga faktor-faktor kesalahan itu juga dimungkinkan sering terjadi ya. Tidak menutup kemungkinan juga ya itu dari proses automation ya itu kalau kita lihat ya produsen automobile dari negara-negara maju ya seperti Jerman, Jepang itu kan sudah mulai mengurangi keterlibatan manusia dalam itu proses produksi ya. Robot itu melakukan pengelasan ya kan. Pengelasan itu sangat presisi ya, pengelasan dari lengan-lengan robot ini yang by program ya. Itu sangat presisi. Nah, hal ini juga saudara-saudara tetap membutuhkan yang namanya suatu proses monitoring holistik ya atau proses pemantauan secara holistik kan pada saat proses itu berjalan ya. Karena pada saat proses berjalan maka itu harus dipantau. Nah, dipantau itu adalah mengirimkan data. Nah, data-data pemantauan inilah yang menjadi konsep digital twin ya. Nah, data-data pemantauan itu nanti digunakan sebagai analisa apakah proses yang terjadi saat ini ya memenuhi standar baku mutu ya standar baku mutu dari itu produk yang diterapkan di dalam satu proses manufacturing atau juga proses pengolahan yang lain seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, teknologi daripada digital twin ini karena dia adalah pemantauan ya, pemantauan dan juga analitik ya, pemantauan, analitik ya dan pengambilan keputusan. Tiga hal ini pilarnya ya. Digital twin ini ibaratnya adalah sistem ya yang melengkapi suatu proses fisik di industri ya atau proses fisik yang lain yang itu bisa dipantau, dimonitoring secara real time ya. Apa keuntungannya? Keuntungannya banyak sekali ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara kan pabrik-pabriknya di negara-negara berkembang itu kan headquarter-nya atau pusatnya kan di negara maju ya. Atau juga misalkan itu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini ya, pabriknya di luar Jawa, misalkan di Lampung sana. Headquarter-nya di mana? Di Jakarta. Nah, sehingga apa? Sehingga pemantauan itu nggak perlu langsung di site plan ya di pabriknya sana, tapi cukup di Jakarta atau di ibu kota nanti, ibu kota negara, IKN. Jadi dengan keuntungan ini saudara-saudara ya proses itu bisa dipantau di mana saja ya karena dia adalah melakukan monitoring secara holistik ya kepada suatu proses yang berjalan. Nah, apa itu pilar proses yang utama dari digital twin tadi ya, monitoring ya, analitik ya dan pengambilan keputusan ya, tiga tadi itu ya. Itu ditopang oleh yang namanya sensor. Nah, ini sensor ini tentu dipasang sebagai itu sebagai ini ya probing ya sebagai alat ya untuk memantau proses yang berjalan ya.
Jadi di industri itu dipasangi sensor banyak sekali. Sensornya itu macam-macam sensornya ya, tergantung dari proses industrinya ya. Ada proses apa itu misalkan ada proses melibatkan suhu ya, maka di situ menggunakan sensor termal ya. Sensor termal, sensor termal juga berbasis macam-macam. Ada berbasis semiconductor, ada berbasis mechanical, ada berbasis katakanlah infrared ya, macam-macam. Ya, kemudian kalau prosesnya itu melibatkan katakanlah pencampuran bahan, dia juga melibatkan proses kimiawi. Maka sensornya pun juga kimiawi yang sangat mahal-mahal sekali. Nah, semua proses itu sudah dipantau, dideteksi yang namanya di probing ya. Dideteksi namanya sensor. Nah, sensor itu karena terhubung dengan digital twin, maka sensor-sensor ini kan umumnya sensor itu pasti bekerja dengan mode analog ya. Karena proses itu memang proses yang bersifat analog ya, tidak ada proses yang real itu secara mekanikal ya, secara apa itu? Secara kimiawi atau juga secara apa itu yang lain ya. Itu pasti menghasilkan namanya arus listrik analog ya. Nah, sensor-sensor ini saudara-saudara karena bekerja secara analog, maka sensor ini didigitalisasi. Ya, digitalisasi nyambung dengan network. Melalui apa? Melalui IoT, melalui interface, ya, melalui yang namanya apa itu di industri itu namanya ada satu konsep yang namanya DCS, ya, Distributed Control System. Ya, nah sensor-sensor ini nggak satu, ya, sampai juga mungkin ribuan, ya, ribuan sensor karena memantau suatu proses fisik. Nah, data dari sensor inilah yang menunjukkan profil atau karakteristik dari satu proses. Jadi data-data ini merupakan indikasi ya, indikasi berjalannya proses. Kalau misalkan ada yang tidak terpenuhi ya, misalkan mestinya ada pabrik roti itu ya pemanggangan membutuhkan suhu sekian ya, supaya rasanya itu enak, nggak gosong, renyah ya. Tiba-tiba sensor menangkap ya kan suhunya berlebihan. Nah, itu langsung diambil keputusan oleh proses namanya digital twin ini ya. Jadi arah daripada digital twin ini saudara-saudara sebetulnya adalah berusaha untuk menghadirkan operating system untuk proses industri ya. Seperti itu. Nah, dari sensor-sensor ini saudara-saudara akhirnya diperoleh data. Data tadi ya menunjukkan karakteristik dari satu proses ya. Profil suhu ya, profil macam-macam ya kan itu bentuknya profil semua. Nah, data-data yang bersifat real time ini ya pada proses yang berjalan kemudian dilakukan yang namanya integrasi ya. Integrasi data ya. Integrasi data ini ya bentuknya adalah pasti adalah big data. Big data yang sangat besar ya kan yang ditaruh dalam cloud computing ya kemudian dilakukan analitik. Nah, ini yang paling penting. Cek, halo, 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 bisa Ya, dengar suara? kedengaran. Oh Ya, ya, oke. tadi sempat nggak ada suaranya, Pak. Ya, oke, ya, mohon maaf ya, terputus internet. Nah, saudara-saudara, setelah apa itu kita dapat data, kita dapat profil karakteristik dari satu proses. Selebihnya apa? Ya, selebihnya adalah apa itu analytics ya. Analytics ini berusaha untuk menganalisa suatu proses ya. Jadi dari data-data tadi ya profil misalkan pabrik pengolahan roti ya, itu data-datanya kan banyak sekali ya, data pencampuran bahan, data pencampuran bahan kimia, data macam-macam ya. Yang itu semuanya itu data-data yang perlu dianalisa. Nah, data-data yang perlu dianalisa ini saudara-saudara memerlukan satu namanya itu konsep data science ya. Disinilah data science terlibat ya agar diperoleh suatu kesimpulan atau suatu judgement bahwa proses ini berjalan memenuhi standar baku mutu ya, sehingga data analytics inilah yang merupakan kunci utama evaluasi dari satu proses ya, sehingga apa saudara-saudara, sehingga kalau ada suatu produk yang salah, indikasinya apa, indikasinya adalah ada satu proses yang tidak terpenuhi, tidak memenuhi standar baku mutu. Misalkan dari proses pencampuran bahan, dari proses pemenuhan pengolahan suhunya ya, atau juga pengolahan sinyal mekaniknya atau elektriknya ya, yang itu bisa dideteksi lebih awal sehingga kesalahan produk itu bisa diminimalkan ya.
selama ini terjadi di industri ya, industri itu berjalan kan, nggak mungkin berhenti ya, nggak mungkin berhenti, dia berjalan terus ya kan, siang dan malam gitu kan. Tiba-tiba ada barang rusak gitu aja ya, barang rusak ya. Kenapa barang rusak ya? Barang rusak karena ya memang itu aliran proses ya, barang rusak diketahui di akhirnya ya. Jadi kalau dengan digital twin ini saudara-saudara, kerusakan itu bisa diminimalkan ya. Tetap terjadi, bisa jadi tetap terjadi kerusakan ya, tapi kerusakannya itu tidak besar ya, dalam satu alur proses produk ya, dari input proses ke output ini pasti terjadi. Justru karena ada kerusakan itulah ya, tidak memenuhi standar baku mutu produk itulah, maka itu digital twin ini semakin bekerja ya, semakin mendeteksi adanya suatu kesalahan, entah itu di inputnya atau di prosesnya yang sangat kompleks sekali itu. Sehingga apa? Sehingga kesalahan-kesalahan proses produksi ya itu bisa ditekan, sehingga sehingga produk yang dihasilkan pun juga semakin memenuhi standar baku mutu seperti itu ya. Nah, ini saudara-saudara ide dasarnya mengenai digital twin yang itu di industri ya. Jadi memang arahnya daripada digital twin ini adalah sebetulnya adalah operating system dari industri ya. Nah, ini kan memberikan itu peluang ya, memberikan peluang yang sangat besar ya kan, bagi kita semuanya ya, berlomba-lomba untuk menciptakan operating system ya untuk suatu industri ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Ucu industri itu di running dijalankan? Nah, industri itu di running dijalankan memang sudah ada operating systemnya ya, namanya adalah operating systemnya adalah DCS ya, Distributed Control System, yang itu dirancang oleh para engineer ya, itu semua proses itu dimasukkan ke dalam itu sistem ini ya, DCS ini ya. Hanya saja bedanya adalah DCS ini ya kan customize ya, didesain oleh insinyurnya ya, itu perancang prosesnya ya. Tapi kalau dengan digital twin ini nanti kurang lebih adalah seperti operating system seperti Windows ya. Jadi bisa dikustomisasi berdasarkan kebutuhan prosesnya ya. Ada proses kimiawi, electrical, mechanical, ada juga proses-proses yang lain seperti itu ya. Sehingga antara proses fisik dan juga proses digitalnya berjalan ya, berjalan untuk apa, untuk meningkatkan performansi dari suatu perusahaan atau juga suatu produksi barang jadi ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana itu eh, digital twin ini menghasilkan suatu keputusan ya. Tentu tadi saya sebutkan ya kan, melibatkan yang namanya data science atau analitik ya. Data science atau analitik ini ya itu berbasis pada referensi ya. Referensi yang tentu kita sematkan ya, bisa kita tanamkan artificial intelligence ya. Bisa kita tanamkan namanya apa itu, metode-metode pengendalian satu proses yang sangat canggih ya. Misalkan predictive control system ya, atau juga predictive maintenance ya. Dan itu semua saudara-saudara menghasilkan satu keputusan. Keputusannya siapa menjalankan? Yang menjalankan adalah aktuator ya. Aktuator ini juga merupakan komponen industri ya, yang berusaha untuk mengadjust ya, mengurangi atau menambah ya, menambah atau mengurangi suatu itu proses ya yang terjadi seperti itu ya. Nah, inilah saudara-saudara itu penjelasan singkatnya ya mengenai digital twin ya. Jadi digital twin ini itu lebih ringkasnya adalah operating system yang didesain untuk memantau dan juga mengendalikan proses industri seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara? Silakan. Halo, halo, Ada halo. Kak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ini. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, nanti kita lanjutkan lagi materinya ya, saudara-saudara. Nah, kalau tidak ada maka itu materinya cukup segitu dulu ya, saudara-saudara ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat berakhir pekan ya, dan juga apa itu, selamat menikmati hari libur ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.